Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Binaya dengan NRP 50252311194 dari kelas Grafcom E. Nah, di sini eh, saya telah melakukan Unity Creative Core yang bagian animation. Nah, mungkin ini ada beberapa hal yang saya dapat atau saya pelajari dari menyelesaikan yang eh, path animation. Oke, mungkin yang pertama ini ketika diberi penjelasan animation, kita juga diberi eh, mencoba lah ya, mencoba untuk membuat animasi. Yang pertama itu ada ball pulse, di mana dia itu hanya menggunakan scale, di mana scale ini hanya untuk merubah ukuran objek itu sendiri. Nah, untuk yang ini kita mengubah scale dari ball, misal ini di play. Nah, ini sebagai poin ya, poin di mana di time frame sebuah animasi itu dia akan menjalankan tugasnya. Nah, misal di 00 di sebelum animasinya bola ini di set skill dari bolanya itu jadi satu. Nah, untuk di frame bukan frame di waktu 30 detik dia akan berubah jadi skillnya ya sekian ini 1,69 untuk X-nya dan 1,8 untuk Y-nya dan Z-nya tetap satu. Nah, kan kita juga bisa lihat di mana semakin mendekati poin kedua ini bolanya akan semakin besar dan di poin ketiga ini eh, bolanya kembali ke scale atau ukuran semula itu 111. Nah, kita bisa lihat ini eh, sesuai dengan animasi yang kita jalankan lah. Oh ya, untuk merekam sebuah animasi harus mencet record dulu. Nah, jadi kalau ketika sekarang ini nggak bakal merubah animasinya karena sedang tidak direkord, jadi cuman bisa di play aja gitu. Oke, mungkin selain dari dropsheet juga kita juga diajarin eh, curve, di mana curve ini juga visual representasi untuk animasinya itu sendiri. Nah, misal di sesuai dropsheetnya yang awal itu kita set semua ukuran atau scale itu di satu, di mana titik terbesarnya itu ada di detik 30, di mana scale-nya itu 1,8 untuk X-nya yang tadi. Misal coba kita geser. Nah, eh, tadi kegeser dikit. Nah, Y-nya itu 1,8. Selain itu kita juga diajari tentang tangent, di mana dia bisa mengubah curve-nya sesuai kurva yang diinginkan karena ini eh, menggunakan curves bukan dropsheet. Jadi misal kita tarik tangentnya ini maka dia akan mengubah sesuai kurva yang ini. Gitu. Nah karena ini ingin lebih datar maka kita balikin ke satu saja. Oke, mungkin untuk animasi yang pertama begitu. Yang kedua juga diberi penugasan untuk bounce. Jadi nanti bolanya akan mantul ke tanah. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua ini kita nggak cuman menggunakan skill, tapi menggunakan position juga. Di mana posisi ini bakal mengatur koordinat X, Y, Z dari bolanya ini. Jadi untuk misal yang pertama, koordinat X, X-nya min 3,87, Y-nya itu 5. Sekarang di titik terbangnya, nanti ketika di play Y-nya itu akan menurun sampai dia kena tanah yaitu di Y 2,62. Nah, nggak cuma position aja, tapi kita juga menggunakan scale di mana nah kita bolanya bounce. Nah, scale ini berfungsi ketika bolanya ini menyentuh tanah, maka eh, kita ubah scale-nya menjadi 0,8 untuk mereplikasi eh, kalau bola karet ya, yang sebenarnya itu ketika dia mendarat ke tanah maka dia akan penyet sedikit seperti yang di gambar ini. Nah, ini mengapa kita menggunakan tiga titik di sini karena semisal tidak menggunakan titik yang kedua ini maka bolanya ketika dari detik 0 ke detik 16 ini sudah akan mengerucut sendirinya padahal belum menyentuh tanah. Sedangkan kalau eh, di dunia nyata bolanya hanya akan menjadi menciut ketika dia menabrak tanah. Maka kita tetap setkan di frame sebelum dia menyentuh tanah itu masih tetap satu,
Begitu menyentuh tanah jadi 0,8. Setelah satu frame menyentuh tanah, dia akan memberikan efek memanjang ke atas karena itu ya fisika di dunia nyata seperti itu. Nah, dia akan kembali ke ukuran semula di frame akhir, yaitu scale-nya 1:1. Begitu. Oke, mungkin itu tentang animasi dasar ya. Kita juga diberikan penugasan untuk bounce, tapi dia itu bergerak. Jadi saya di sini mencoba sendiri menggunakan position saja, nggak menggunakan skill untuk ketika dia mendarat ke tanah. Nah, jadi misal bolanya awal mendarat ke bawah. Nah, di sini titik temu bola dengan tanah, lalu semakin ke kiri karena dia memantul ke arah kiri. Nah, begitu. Mantul, mantul, dan selesai. Begitu. Itu untuk animasi dasar di sini. Lalu lanjut ke, nah, nggak juga animationnya aja yang diajarkan, tapi juga eh, animatornya juga. Jadi dia mengatur jalannya sebuah animasi itu bekerja. Nah, misal kita awal nih kita menggunakan animasi ini untuk bukan mengedit, menganimasikan membuka dan menutup pintunya. Jadi di state awalnya itu dia close karena emang begini. Lalu ketika kita di dekat pintunya, di dekat proximity pintunya, maka pintunya akan membuka dan ketika kita menjauh akan menutup lagi. Nah, habis itu juga eh, ketika exit ini pintu ini akan reset balik ke state close karena ya loop seperti loop. Jadi misal kita tes loading. Ketika kita dekat maka dia akan ada animasi buka dan tutup gitu. Nah, ada door animation yang ini. Dia akan membuka dan menutup ketika sudah selesai. Seperti itu. Oke, terus berikutnya ada juga shared animation di mana kita menggunakan beberapa animasi untuk dance ya di sini. Jadi eh, awalnya kita masuk ke animation. Nah, kita juga di sini lalu masuk ke dance kali dia. Nah, di animasi ini ada beberapa dance yang awalnya ini cuma dance X3. Nah, tapi kita belah menjadi 3. Jadi ada 3 animasi yang berbeda. Jadi di label dance 01, dance 02, dan dance 03. Nah, eh, awalnya dance ini jadi satu. Tapi kita belah jadi 3 time frame yang berbeda. Di situ dipanggil dengan 3 eh, apa istilahnya keystroke yang berbeda. Nah, selain itu juga ketika awalnya dance ini dipakai, dia itu seperti tanahnya ikut gerak-gerak. Nah, ini juga ada fitur break into pose di mana dance ini membuat tanahnya tidak ikut ke animasinya itu. Mungkin seperti itu untuk yang animation, berikutnya ada yang VFX. Oke, lanjut ke VFX. Jadi di sini di file yang diberikan oleh Creative Core kita diberi sebuah fire pit. Nah, kita di sini disuruh untuk mencoba-coba terkait bagaimana fire pit sebuah visual effects itu bekerja seperti yang ini. Contoh ini seperti ada api-api kecil yang keluar dari fire pitnya, yaitu fire particle-nya.
Di sini kita juga diajarkan seperti yang, nah, durasinya ini terus apakah looping, terus juga pre-warm. Pre-warm ini jadi dia merender atau menyiapkan visual efeknya sebelum di play. Terus start delay ini ya seperti namanya start delay. Misal ada waktu mundurnya ketika sebuah visual effects itu di play. Terus lifetime ini eh, berapa lama sebuah visual effect ini hidup di nyalanya seperti ini. Jadi misal dia start itu muncul di bawah sini, lalu dia sampai 1,8 detik di sini yang saya set, baru dia hilang. Oke, terus speednya kecepatan dia. Terus juga play on awake ini juga. Jadi ketika kita start dia langsung jalan visual effect-nya, nggak perlu di trigger dulu ya seperti itu. Terus juga dijelaskan tentang emission. Emission itu berapa banyak visual effect yang keluar. Terus shape ya bentuk dari visual effect-nya itu. Terus juga color over lifetime. Jadi eh, misal eh, di sini kan ada seperti bar ya. Jadi di color of over lifetime ini yang kiri itu di mana dia start dan kanan itu dia berakhir. Jadi misal di tengah-tengah saya set sparks-nya ini menjadi blue. Nah, jadi di awal itu dia akan menjadi blue. Gitu. Terus ada juga size. Jadi ya seperti ukurannya size. Jadi semakin lama dia semakin besar. Seperti yang bisa dilihat di graf sini. Terus speed juga semakin lama semakin cepat. Eh, ya itu adalah beberapa yang eh, diajarkan atau beberapa yang saya pelajari untuk VFX ini. Juga ada texture sheet, jadi tilesnya itu dia, nah di sini kan kayak seperti ada kotak-kotak kecil, nah itu dijelaskan berapa besar dianya, berapa besar uh, gridnya ya sebuah visual effect itu dimiliki. Renderer juga, jadi render ini lebih ke visual bentuknya. Jadi misal ini menggunakan fire material, jadi yang kotak-kotak merah ini. Terus juga dijelaskan untuk menggunakan script. Jadi misal di script ini sudah disediakan oleh Creative Core-nya, jadi dia akan menjalankan sama mematikan Fireplace ini jika, maaf, itu di set di sini. Jadi untuk toggle key-nya itu saya space. Mungkin saya nggak run di sini karena nanti juga akan memakan waktu. Tadi di lighting juga lumayan memakan waktu ketika saya nge-run. Jadi pokoknya dia ada toggle key, jadi ada ignite itu untuk menyalakan dan extinguish itu untuk mematikan. Jadi misal saya space nih, ketika fire partikelnya off, ketika saya toggle atau saya trigger, maka FX smoke burst-nya itu dia akan nyala. Yang ini sebagai contoh saja. Maaf, yang ini yang kita bikin. Mungkin saya jelaskan lebih lanjut nanti. Terus juga ketika space lagi maka dia akan berhenti seperti itu. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk membuat duplikat. Fire pit blue ini lebih ke duplikat dari fire biasa tapi dia berwarna biru atau beda warna ya, ini warna biru. Eh, Fire partikelnya dia berwarna biru gitu. Terus ada juga snow di mana kita saya membuat animasi snow. Jadi nah, sama seperti yang fire pit tadi, hal-hal yang diubah di particle system ini ada start life speed, uh, start lifetime, speed. Nah ini buat yang snow ini diperlukan pre-warm. Kenapa? Karena dia itu akan mengenerate banyak uh, partikel ketika di run. Jadi, nah ini bisa banyak karena, oh iya, juga mengubah max partikelnya yang awalnya 1000 di set default menjadi 10.000 agar bisa mengenerate sebanyak ini partikelnya. Begitu. Mungkin di rendernya juga ini awalnya itu karena uh, visual effect dasar dia awalnya tidak memiliki uh,
material atau ya ini sudah jelas terlihat bahwa ini adalah sebuah salju yang turun-turun, namun ketika awal itu cuma ada putih. Nah, itu mengubahnya di material sini. Jadi mengubahnya menjadi snow texture, snow material ini. Terus sudah selain itu juga ada smoke burst ini dicoba untuk mengenerate eh, burst effect. Jadi seperti kayak kalau misal menggunakan sebuah senjata shotgun, nah itu kan ketika menembak akan menyebar bukan ke satu arah. Nah ini contohnya seperti itu. Jadi, nah dia akan membuat burst animation dari sebuah smoke. Oke, di sini kurang lebih sama kayak tadi, tapi yang dirubah ada di bagian size over lifetime-nya juga yang awalnya jadi dari sedikit jadi banyak terus mengecil lagi gitu. eh Colornya tetap tapi di rendernya juga menggunakan smoke puff material gitu. Mungkin untuk yang visual effects seperti itu. Sekian dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.